Oke, siap. Siap ya, udah. Mungkin Kak, kalau Teh Ella kemarin izin katanya nggak ada pengajian atau apa gitu ya? Hari Jumat ada pengajian biasanya. Ya udah, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di materi ketiga, materi yang setiap batch-nya itu selalu ada dan menjadi favorit. Ini materi hari ini ya, 3V dalam public speaking. Nah, nanti apa sih yang menjadi favoritnya ini materi? Kalau yang sudah pernah ikut sebelumnya pasti tinggal mendalami saja. Tapi buat yang baru ikut laptop, siapkan kertasnya, siapkan bukunya, nanti kita belajar sama-sama. Kak Eli juga sudah hadir, alhamdulillah. Hari ini dibawakan langsung sama Kak Eli Nurma. Silakan Kak Eli. Oke, Mbak Amel. Sambil menunggu yang lain, kita opening dulu aja ya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang begini enaknya ngapain ya? Ngopi nih. Kopi ya, aduh. Di Semarang alhamdulillah setelah kemarin dari pagi sampai malam hujan terus, berhenti cuma sebentar aja. Hari ini cerah ceria, jemuran bisa dikeluarkan. Dan mudah-mudahan di tempat teman-teman semuanya juga dalam kondisi yang normal, yang baik-baik saja, tidak ada satu hal yang cukup mengkhawatirkan, terutama kesehatan kita dan juga kondisi keluarga kita. Banyak hal yang mungkin terjadi akhir-akhir ini, banyak hal yang mungkin sedang kita perjuangkan. Kadangkala ada sedikit kelelahan, ada sedikit rasa jenuh, tapi memang begitulah hidup. Kita kadang harus merasakan kejenuhan, harus merasakan kelelahan untuk bisa mensyukuri kelapangan, mensyukuri rasa senang, mensyukuri kesehatan kita. Oke, let's talk lovers. Hari ini kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang sebenarnya di setiap batch hampir selalu ada. Dan saya yang masih menyampaikan, nanti mungkin lain kali ganti nama beta ya. Oke, tapi ya, biasanya, gantian. Ya, tapi biasanya kita saya menyampaikan secara umum, nanti lebih didetailkan lagi di materi-materi yang lebih khusus oleh Mbak Beta ataupun saya di materi berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, kita pemanasan dulu ya, karena siang ini sebenarnya udah panas ya, cuman kita biar lebih panas suaranya, lebih panas semangatnya, kita pemanasan dulu. Oke. Nanti sebenarnya akan saya latih juga sih, cuman kita mulai dikit-dikit aja lah gitu ya untuk pengenalan. Kita latihan pernafasan dulu ya. Oke, silakan nanti pada hitungan ketiga teman-teman bisa ambil nafas, inhale. Kemudian dihembuskan sambil mengucapkan huruf vokal ya. Sekuatnya. Jadi sepanjang mungkin yang teman-teman bisa untuk melatih nafas. Setelah huruf A maka berganti dengan huruf I. Inhale lagi ya. I. Next huruf U. Huruf U. Dan begitu seterusnya sampai kita ketemu dengan huruf O ya. Kita latihan nafas dulu supaya agak enak ya, nanti kalau latihan yang lain bisa udah luas nih lidah, mulut, rahang dan wajahnya. Oke, kita mulai. Yuk, tegakkan dulu badannya ya dalam kondisi yang siap. Silakan inhale 1 2 3. Lepaskan. Oke, stop. Kedua huruf I.
I. Oke, huruf U. Inhale, exhale. U. Selanjutnya huruf E. Inhale dulu. E. Ingat, buka dengan sempurna. Jadi jangan malu, kecuali lagi di kantor ya. Nggak apa-apa deh. Exhale-nya boleh dengan kita aja boleh. Menghembuskan nafas aja perlahan, tidak perlu mengucapkan huruf vokal. Terakhir, huruf O. Inhale dulu. O. Oke. Sekarang kita coba latihan nafas yang lainnya. Jadi teman-teman kita coba metode ban kempes ya. Jadi inhale sedalam mungkin yang teman-teman bisa. Kemudian kita berdesis ya seperti ban kempes itu, tapi perlahan dinikmati dan durasinya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Ya. Nanti ketika ulangan kedua, ketiga, insya Allah akan lebih panjang durasinya. Saya contohkan ya. Inhale dulu. Lewat hidung, kemudian hembuskan. Nah, begitu ya, ada bunyi desis tapi dinikmati bunyinya. Jadi jangan gitu, tapi dinikmati aja. Kayak angin itu, udara itu kayak keluar secara perlahan dari mulut teman-teman semuanya. Oke, siap ya? 1, 2, 3, silakan inhale. Kuat? Oke, ulangan pertama ya. Kita coba di ulangan kedua, apakah lebih panjang durasinya? Bagusnya kalau teman-teman bawa timer, jadi bisa tahu indikator ininya, kenaikan durasinya. Semakin sering kita berlatih, maka durasinya akan semakin panjang. Kita coba ya. 1, 2, 3, inhale. Exhale. Ada yang udah stop? Iya, nggak apa-apa. Nanti silakan dilatih di rumah setiap pagi atau di waktu-waktu yang memang teman-teman lagi bisa. Nanti ketika dilatih dengan maksimal, olah nafasnya juga baik, maka nanti akan membantu untuk daya tahan kita ketika kita diminta untuk berbicara dalam durasi yang cukup lama. Berbicara 1 jam aja itu kalau nggak biasa juga cukup melelahkan, terutama di pita suara, di tenggorokan ya, itu terasa lelahnya karena nanti serak atau bagaimana gitu ya. Dan selalu siapkan air minum kalau misalnya kita sedang menjadi seorang speaker atau sedang berlatih public speaking, supaya tenggorokannya itu nggak kering-kering banget dan kita nggak dehidrasi. Oke, selanjutnya setelah latihan nafas kita coba gerak-gerakkan kepala ya. Pertama, teman-teman bisa coba untuk menggerakkan kepala ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Kayak pemanasan olahraga ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian menunduk 2 kali, menengadah 2 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian dimiringkan ya, dipatahkan ya, ke kanan dulu 2 kali, ke kiri 2 kali dalam 8 hitungan ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next kita coba untuk menggerakkan
rahang kita ya, supaya lebih luas, lebih lemes, lebih fleksibel ketika berbicara, jadi mengurangi belibet juga. Ini sebenarnya latihan artikulasi juga. Nah, wajah ya, dengan begini. Biasanya kalau pakai tangan juga bisa, jadi ketika menutup kita buka gini. Gitu ya. Silakan 8 hitungan 1 2 3. Oke, kemudian bisa begini. Gitu ya. 8 kali 1 2 3. Tuh. Ya. Agak lebih enak ya rahangnya. Bisa nanti ditambah dengan begini. Gini bisa. Jadi kayak peregangan saat kita mau olahraga aja. Ya. Oke, sudah mulai berkeringat sedikit-sedikit kalau saya. Sebenarnya kalau latihan pernafasan, kalau kita ingin serius, caranya benar, itu akan berkeringat juga, sama kalau kita misalkan olahraga juga ya. Mungkin kalau yang biasa yoga akan paham gitu. Oke teman-teman semuanya, selamat siang, selamat datang di sesi ketiga dari kelas Let's Talk Batch 5. Masih bersama saya Eli Nurma, Mbak Beta Kisoro, dan dipandu oleh moderator kita Mbak Amel. Semua alhamdulillah bisa kita yang bertiga menemani teman-teman semuanya di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Semoga kelas kita hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan tentu ada insight atau ilmu yang bisa kita dapatkan di materi yang ketiga ini. Baik, saya langsung mulai. Saya coba share screen dulu. Saya nggak tahu kenapa kalau saya share screen itu saya harus menutupnya dulu baru, jadi kayak nutup. Coba ya, saya coba nih. Dari kemarin tuh ditutup dulu baru bisa muncul tampilan anggota atau member di Zoom-nya. Oh enggak, hari ini udah bisa langsung, alhamdulillah. Iya, dari kemarin setiap mau share screen, saya harus ulang lagi agar bisa ada tampilan pesertanya di layar saya. Oke, teman-teman, saya akan mulai materi ini dengan satu quote yang mungkin kalau teman-teman yang alumni sudah sering mendengar ini, dan teman-teman yang baru ikut Let's Talk juga saya yakin sering mendengar satu quote yang berbunyi, diam itu adalah emas. Ya, kita sering dicekokin ini oleh para pendahulu kita, bahwa diam itu adalah emas, sehingga kita meyakini bahwa diam itu lebih baik, begitu. Padahal kalau yang Muslim mungkin kita meyakini bahwa kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik diam. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi karena kita sudah terbiasa mendengar diam itu emas, ditambah dengan sejarah pendidikan kita di masa lalu juga tidak banyak memberikan kita ruang untuk belajar bicara, maka kita lebih aman, lebih senang memilih diam ketika ada dalam sebuah forum atau sebuah acara atau sebuah event. Nah, bagaimana jika saya coba tambahkan quote ini menjadi berbunyi, jika diam adalah emas, maka berbicara yang inspiratif dan bermanfaat adalah berlian. Teman-teman di sini, kalau seandainya ada orang datang, kemudian meminta teman-teman untuk memilih, Mbak Dewi, ini ada emas, ada berlian. Kamu mau pilih yang mana? Kira-kira mau pilih yang mana, Mbak Dewi? Kalau ada orang menawarkan emas atau berlian, mau pilih yang mana, Mbak Dewi? Berlian. Berlian ya, logikanya seperti itu. Meskipun kita pasti pengennya dua-duanya ya diambil gitu kan. Iya. Mungkin kita udah nggak perlu emas dulu ya, karena di rumah udah ada emas kita masing-masing. Suami kita masing-masing yang sudah berkeluarga. Iya, logikanya seperti itu. Artinya apa? Bahwa dalam kadar pada umumnya berlian itu lebih berharga daripada emas. Meskipun keduanya termasuk benda-benda berharga, tapi berlian punya grade yang lebih tinggi daripada emas. Nah,
Quote ini memberikan kita self-reminder, memberikan kita sebuah pengingat diri bahwa sebagai seorang manusia, kita harus mampu menempatkan diri kita kapan waktunya kita diam, ya, dan kapan waktunya kita perlu untuk berbicara. Di saat yang bersamaan, quote ini memotivasi kita untuk memberanikan diri berbicara di depan orang, di sebuah forum ketika memang diperlukan. Banyak orang yang sampai hari ini masih ngitung kancing ketika mau tanya, ketika mau memberikan sebuah pendapat, tanya enggak, gitu ya. Karena terlalu banyak persepsi. Kemarin mudah-mudahan ketika di materi pertama saya sudah minta teman-teman untuk mengumpulkan kesan dari orang-orang yang mengenal Anda. Mudah-mudahan ketika banyak yang hal positif kesannya, itu akan membuat kita punya persepsi baru tentang orang lain. Bahwa ketika orang lain itu nggak punya persepsi negatif pada kita, jadi kita pun tidak boleh membiarkan diri kita memberikan persepsi negatif pada diri kita sendiri ataupun orang lain yang melihat kita. Begitu ya? Oke. Ini adalah quote yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk tidak lagi takut, tidak lagi merasa khawatir ketika memang diminta untuk berbicara di depan orang banyak. Untuk itulah lahir sebuah ilmu yang bernama public speaking. Public speaking secara sederhana kan kita bisa artikan sebagai sebuah pembicaraan yang kita lakukan di depan banyak orang secara runut dan memiliki tujuan tertentu. Dan secara khusus, lebih detail lagi, kita bisa mengartikan public speaking sebagai seni berbicara yang memerlukan kelancaran berbicara, kontrol emosi, pilihan kata, intonasi yang tepat, tujuan yang jelas, empati, dan penguasaan materi. Di bagian empati ini, kita perlu juga mengembangkan dalam diri kita, karena ada istilah good listener before good speaker. Jadi be a good listener before a good speaker. Jadilah seorang pendengar yang baik sebelum menjadi seorang speaker yang baik. Karena di antara sekian banyak hal yang bisa kita persiapkan untuk mengisi sebuah materi, ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan ilmu itu adalah dengan banyak mendengarkan ilmu dari orang-orang di sekitar kita. Oke, itu sederhana saja tentang public speaking. Nah, pertanyaannya, public speaking for women, pentingkah? Ya, kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita mesti belajar public speaking? Coba saya mau tanya dulu teman-teman di sini yang udah ikutan. Katanya kan orang kalau ikut sesuatu hal atau melakukan suatu hal harus tahu dulu kan why-nya, kenapanya, dan apa tujuannya. Saya pengen dengar suaranya Mbak Bodro nih. Selamat siang Mbak Bodro. Open mic dulu boleh, silakan. Cek. Halo? Ya, lagi Kak Bodro. Lagi mati lampu, Mbak. Cam dong. Lagi di sampingnya bocil. Nggak apa-apa. Gimana? Mbak Bodro, public speaking for women, penting nggak? Penting lah. Kenapa tuh pentingnya? Untuk wanita itu, ya siapa aja sih ya sebenarnya, bukan cuma for women, bahkan anak-anak itu juga penting yang namanya public speaking kalau menurut aku, karena kan kita hidup bersosial, bukan hanya di dalam rumah aja, tapi di lingkungan terdekat pun kita juga perlu berbicara dengan kalau aku sih sebenarnya kayak kemarin tuh public speaking itu berkaitan tentang emosi ya, olah emosi ya. Mergo aku sendiri kan juga, kadang orangnya tuh sukanya meledak-ledak gitu. Jadinya kontrol emosi itu penting banget. Apalagi kita ngobrol dengan banyak orang. Apalagi mompreneur yang kayak gitu. Penting banget sih, bukan hanya sekedar wanita menurut aku. Oke, terima kasih Mbak Bodro. Siap.
Iya betul, kontrol emosi, meledak-ledak. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat ketika bicara. Bagus sih, nggak salah sebenarnya, asalkan pas dengan tema yang sudah kita bawakan. Cuma yang jadi masalah ketika kita bicara dalam durasi waktu yang cukup panjang dan kita sudah ngegas dari awal, dan kita habis. Gitu. Begitu sampai di tengah, sampai ke belakang, grafiknya menurun. Jadi kita nggak punya konsistensi energi, nggak punya konsistensi power ketika berbicara karena sudah digas duluan di depan. Gitu. Nggak bisa mengira-ngira kemampuan kita masing-masing. Iya, teman-teman semuanya, berbicara itu sebenarnya adalah hal yang sudah sangat sering kita lakukan, sudah menjadi hal rutin yang kita lakukan sepanjang memang kita dalam kondisi yang normal. Karena di luar sana ada teman-teman kita yang memang tidak diberikan kemampuan untuk bisa berbicara, yaitu mereka yang tunawicara ya. Begitu, sepanjang kita memiliki kemampuan itu, maka bicara menjadi hal yang sangat rutin kita lakukan. Bicara dengan pasangan, bicara dengan anak-anak, bicara dengan tetangga kita, bahkan ketika kita harus melakukan sebuah presentasi, semua adalah aktivitas berbicara. Di luar sana, mungkin kita, ya meskipun bicara itu menjadi satu hal yang sudah rutin, tapi tetap saja ada hal-hal yang membuat kita merasakan perasaan atau emosi yang negatif. Dan itu bisa menghambat kondisi kita untuk menampilkan sebuah public speaking. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar tentang salah satu teknik dasar yang bisa kita kuasai dalam public speaking, yaitu 3V. Ya, Insya Allah saya, Nurma, akan menyampaikan materi ini dalam waktu kurang lebih 1,5 jam mungkin ya, karena ini sudah berkurang waktunya. Oke, saya mulai saja. Ya, teman-teman pasti bertanya-tanya 3V-nya itu apa? Sebenarnya 3V ini saya ambil dari sebuah teori komunikasi yang digagas oleh Albert Mehrabian. Ini salah satu pakar komunikasi juga. Di dalam teorinya disebutkan ada 3V yang penting untuk kita siapkan sebelum kita melakukan public speaking. V yang pertama adalah verbal, V yang kedua adalah visual, dan V yang ketiga adalah vokal. Apa itu verbal, apa itu visual, dan apa itu vokal? Mari kita bahas satu persatu. Di dalam teori ini disebutkan bahwa ketika ada seorang speaker berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, maka masing-masing V ini memberikan kontribusi atau pengaruh bagi audiens untuk bisa memahami kita. Nah, dari verbal, audiens bisa menyerap informasi dari verbal kita ya, dari apa yang kita ucapkan sebanyak 7%. Jadi maksudnya begini, ketika kita ngomong, 3V ini memberikan kontribusi untuk mempermudah si audiens memahami kita. Dari verbal itu berpengaruh sebanyak 7%, dari visual adalah 38%, dan dari vokal sebanyak 55%. Coba dihitung, benar nggak ya itu 100%? Benar ya? Takutnya salah ini. Meskipun di beberapa teori yang lain ada yang mengatakan verbalnya 7%, visualnya itu 13%, dan sisanya visual. Sebentar, saya salah menuliskan ini. Yang vokal itu adalah 38%. Maaf ya, terbalik. Ya, visualnya 55%. Oke. Vokal 38%. Dan visualnya 55%. Jadi saya perbaiki ya. Iya. Nah ini ya, jadi dalam teori Albert Mehrabian ini disebutkan bahwa masing-masing V ini memberikan pengaruh yang berbeda. Dan di antara ketiganya yang paling besar mendapatkan pengaruh adalah visualnya. Ya, yang paling besar mempengaruhi audiens untuk stay focus kepada kita itu adalah visualnya. Maksudnya begini, ketika ada seorang speaker berbicara di podium atau di panggung, mereka dengar suaranya nih. Oh, suaranya ternyata nggak terlalu bagus deh, biasa-biasa aja, ya nggak cempreng juga, nggak empuk juga, ya standar lah gitu, masih enak didengar. Oke, kemudian
dari segi vokalnya. Dari segi vokalnya, oke, standar aja. Nah, dari segi visual, biasanya audiens akan melihat nih, rapi nggak sih orangnya, kemudian menarik nggak ya gaya penyampaiannya, jadi cara dia menggerakkan badan, cara dia mobilitasnya ya saat di panggung, itu enak nggak sih dilihat, too much nggak, berlebihan atau enggak, atau malah mungkin datar aja, nggak ada pergerakan gitu, sehingga kita monoton. Biasanya memang orang-orang yang mempresentasikan suatu presentasi dan kemudian meskipun materinya itu bagus dari segi verbal, konten public speaking-nya itu bagus, berbobot dalam artian ada maknanya, ada hal yang memang bisa di-share ke orang lain. Ya, jadi meskipun verbalnya bagus, kontennya bagus, tapi kalau tidak ditunjang dengan kondisi vokal yang baik dan penampilan secara visual yang baik, maka itu pun akan membuat orang yang melihat atau mendengarkan cepat bosan. Tidak lagi mau memperhatikan pada menit-menit berikutnya. Meskipun materi teori ini tidak bisa diterapkan secara umum juga, ada hal-hal khusus yang memang tidak bisa diberlakukan. Contohnya ketika teman-teman ada sebuah bencana, katakanlah gempa bumi begitu ya, terus kita mendengar ada orang yang teriak nih, ada gempa bumi begitu. Kita kan tidak mungkin kemudian menilik, melihat gimana ya ekspresinya, yakinkan nggak ya gitu, atau dia pakai baju apa, gesturnya pas nggak. Tapi yang kita akan percayai pertama adalah verbalnya, kata-katanya, ada gempa bumi itu yang akan kita percaya lebih awal dan paling besar. Jadi meskipun ini adalah patokan atau pakem secara umum, tetap ada hal-hal atau kejadian yang dikecualikan. Contohnya tadi ketika ada hal-hal yang memang sifatnya darurat, urgent gitu ya, atau hal-hal khusus lainnya. Nah, setelah ini kita akan bahas apa itu verbal, apa itu visual, dan apa itu vokal. Kita mulai dulu dari verbal. Secara sederhana, kita bisa mendefinisikan verbal ini sebagai kata yang kita sampaikan baik berupa lisan ataupun tulisan. Jadi buat teman-teman yang suka menulis, itu juga menggunakan kata verbal. Ya. Nah, tapi karena kita sedang belajar tentang public speaking, maka kita akan lebih fokus pada penyampaian verbal secara lisan. Teman-teman, ketika bicara verbal, maka kita akan bicara tentang sebuah persiapan yang perlu kita lakukan sebelum public speaking itu terjadi. Jadi, lebih ke konten atau isi atau kalimat yang akan kita bawakan dalam sebuah public speaking. Nah, itu adalah verbal. Yang perlu diingat dalam verbal ini ketika kita menulis skrip ya. Kalau kata para stand up comedy itu, salah kalau orang mengira seorang stand up comedian itu hanya improvisasi belaka sepanjang 15 menit atau 2 jam hanya improvisasi belaka. Mereka juga menulis skrip, menulis naskah yang akan mereka bawakan. Dan ini penting buat mereka. Sisanya improvisasi. Meskipun verbal ini hanya memberikan sumbangsi 7% saja dalam sebuah public speaking, tapi tidak boleh kita skip. Jangan pernah membayangkan membuat sebuah public speaking atau presentasi atau pidato atau yang lainnya tanpa membuat skrip terlebih dahulu. Atau paling tidak membuat outline dan poin-poinnya. Ada satu ilmu bagus sebenarnya yang pernah saya serap. Biasanya ya, kita kalau bikin skrip itu kan menggunakan bahasa tulis. Betul ya? Jadi kalimatnya cenderung formal dan sebagainya. Padahal bahasa tulis dengan bahasa tutur itu berbeda. Ya kan? Berbeda. Nah, baiknya teman-teman yang memang masih beginner dalam public speaking, menulis verbalnya menggunakan bahasa tutur. Jadi komplit begitu. Itu akan sangat membantu teman-teman yang memang baru
memulai melakukan public speaking. Karena kalau yang udah biasa, mereka bikin outline-nya aja cukup gitu. Nanti mereka improvisasi. Mereka sudah tahu bayangannya mau ngomong apa, yang penting ini, nanti aku ngomongnya gimana, itu udah improvisasi. Tapi buat yang beginner, itu bukan hal yang mudah. Maka penting kiranya teman-teman menuliskan lengkap dengan bahasa tuturnya. Itu tips ya, buat teman-teman yang baru memulai public speaking. Jadi ketika ngeblank itu udah tahu mau ngomong apa. Nah, teman-teman, ada beberapa catatan yang perlu teman-teman ingat ketika membuat naskah atau membuat skrip atau menyiapkan verbal dalam sebuah public speaking. Yang pertama adalah mengenali siapa audiens kita. Siapa, apa gendernya, perempuan atau laki-laki, atau campuran keduanya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian kenali umurnya, kenali background-nya apa, pekerjaannya, kemudian kondisi finansialnya boleh, atau tingkat pendidikannya. Tentu kita tidak bisa berbicara dengan bahasa yang sama ketika menemukan audiens dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, dengan mereka yang punya tingkat pendidikan relatif tinggi. Tidak mungkin kita bicara dengan bahasa yang sama, dengan kata yang sama, dengan kalimat yang sama ketika berbicara di depan para dosen, para ilmuwan, dengan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin notabene pekerjaannya full di rumah. Kita nggak mungkin ngomong, jadi ibu-ibu, hipotesanya begini. Misalkan begitu ya. Hipotesa itu bumbu dapur yang mana gitu ya, nggak nyambung, nggak pas katanya. Maka perlu sekali kita untuk mengenali siapa audiens kita supaya bisa memilih kata yang tepat meskipun temanya sama. Kita mau jelasin COVID di depan para dokter dengan di depan ibu-ibu, tentu bahasanya akan berbeda. Kemudian yang kedua yang perlu diingat dalam penyusunan skrip, naskah, atau verbal ini adalah efektif dan efisien. Maknanya itu harus bisa dipahami sama, diterima sama oleh audiens sama seperti yang kita pikirkan. Ya, kemudian efisien, menggunakan bahasa yang concise, singkat, padat, jelas. Tidak semua pembicaraan yang panjang lebar itu akan menjadi efektif. Kalau kita bisa menjelaskan dengan sedikit kalimat, tidak perlu kita jelaskan dengan kalimat yang lebih panjang lagi. Oke, itu adalah verbal. Selanjutnya kita masuk ke visual. Visual ini bisa kita definisikan sebagai semua tampilan dari diri kita yang bisa dilihat oleh audiens kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau kita tampil secara offline. Nah, ketika online ya paling kan sampai setengah dada aja ya. Kecuali memang menggunakan teknologi yang lebih baik dan kita bisa presentasi sambil berdiri dengan layar yang mungkin lebih besar, itu berbeda. Tapi kalau online yang menggunakan media seperti yang kita pakai, maka yang terlihat paling ya cuman kepala sampai setengah, sampai di dada ini ya. Itu biasanya. Di dalam visual ada beberapa hal yang akan dilihat oleh para audiens kita. Yang pertama adalah pakaian kita. Jadi sebaiknya sebagai seorang speaker kita juga perlu punya kemampuan untuk memadupadankan pakaian kita, kemudian punya kemampuan untuk bisa memilih pakaian yang pas dengan event atau momen yang akan kita ikuti. Atau dengan peran yang kita lakukan. Karena kan dalam public speaking itu ada banyak peran yang bisa kita lakukan. Sebagai MC, sebagai moderator, sebagai speaker ya, kemudian sebagai stand-up comedian. Ya tentu tidak bisa kita samakan jenis pakaiannya. Bahkan sama-sama MC saja ya, sama-sama MC-nya 3 orang. Ada MC nikahan, MC ultah anak kecil, MC ultah pernikahan misalnya, ultahnya orang dewasa. Tentu pakaiannya pun akan berbeda sesuai dengan konsep yang memang ditampilkan oleh si event organizer-nya. Jadi karena pakaian ini akan cenderung dilihat dari awal kita datang, karena kita misalnya dipanggil ke panggung, kita sambut pembicara kita, Teh Ita misalnya, Miss Ita,
Maka orang sebelum ngedengerin suara kita, sebelum mendapatkan materi, yang dilihat apanya dulu? Pakaiannya, penampilannya, gesturnya. Ketika masuk ke panggung kita, apakah sudah merengut gitu ya? Nggak ada senyum, datar aja pandangannya, kemudian tidak interaktif dengan audiens. Kita bisa ketika masuk atau begini, kalau ada lebih formal bisa kita begini, kita jalan kemudian sampai ke tengah kita begini sebelum duduk, itu tuh bagian dari gesture dalam public speaking. Itu juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai memandang pakaian ini bukan suatu hal yang penting. Kedua, dalam visual ada yang namanya gesture atau bahasa tubuh. Bagaimana kita menggerakkan kepala, misalnya, mengerti? Nah, itu bagian dari gesture. Kita memberikan aksentuasi. Yang perlu diingat adalah gesture ini memberikan aksentuasi pada setiap verbal yang kita ucapkan. Jadi sifatnya tidak harus ada di sepanjang public speaking kita. Misal kita ngomong 2 jam, maka sepanjang 2 jam itu kita bergerak setiap detiknya begini, nggak perlu. Ya, jadi cukup sebagai aksentuasi yang kita berikan, penekanan yang kita berikan pada setiap verbal yang kita ucapkan. Ada kesesuaian antara apa yang kita omongin, yang kita obrolin dengan gerak tubuh kita. Gitu. Nah, karena dia sebagai aksentuasi atau penekanan, maka dia hanya akan muncul jika ada hal penting yang memang kita inginkan bagi audiens untuk memahami lebih dalam. Jadi lebih dinotis gitu oleh audiens kita. Begitu ya. Contoh misalnya, kita lagi ngomongin apa ya? Kita ngomongin misalnya seperti biasa, kalimat yang paling mudah, menurut kamu bumi itu bulat atau datar? Ya, saya berikan penekanan di kata bulat atau datar. Itu saja, tidak perlu sepanjang kalimat. Menurut kamu bumi itu bulat atau datar? Tidak perlu begitu. Jadi cukup memilih mana kata yang menjadi penting di kalimat tersebut, maka berikan aksentuasi secara vokal dan berikan aksentuasi dengan gesture. Oke, itu adalah gesture. Terakhir dalam visual ada juga yang namanya ekspresi. Ekspresi kita, wajah kita bagaimana. Ekspresi itu bukan sekedar bagaimana yang dilihat dari mimik kita, tapi juga sekaligus bagaimana kita menggerakkan mata, itu juga bagian dari ekspresi. Contohnya, hai semuanya, kita agak sedikit membelalakan mata, tapi nggak terlalu kayak Susana begitu ya. Jadi ekspresi dari kegembiraan itu juga bagian dari visual yang bisa kita tampilkan pada audiens kita demi menunjang public speaking yang lebih menarik untuk dilihat atau dinikmati oleh audiens kita. Itu adalah visual. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Biar nggak ngantuk ya, Kak El ya. Ya, betul. Siang-siang begini juga ngantuk-ngantuk. Kecuali yang udah ngopi. Aku mau tanya. Iya. Iya, boleh. Siapa? Kak Dewi ya? Boleh, Kak Mbak Dewi. Tadi penjelasan tentang gestur kan jangan berlebihan gitu, tapi kadang itu suka susah ngontrol gitu loh, Mbak. Misalnya tiba-tiba kita terlalu banyak bergerak tangan kayak gitu, kadang tanpa disadari gitu kita melakukan hal itu. Nah, untuk mengontrolnya tuh baiknya tuh seperti apa? Iya. Saya selalu menggunakan pakem bisa ala biasa. Karena memang dalam public speaking itu perlu on semua potensi kita. Dari mulai potensi pikiran, potensi mental, dan potensi fisik kita. Apa yang kita pikirin ditunjang dengan kemampuan kita mengontrol diri kita. Dari tidak cuma mengontrol vokal, tapi juga mengontrol bahasa tubuh. Dan biasanya kita akan bergerak secara berlebihan itu jika kita merasa nggak nyaman. Kita merasa ada yang perlu kita tutupi, yaitu apa? Rasa grogi kita. Iya kan? Nah, biasanya kan begitu. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk kalau yang mau resmi ya, tangan itu bisa tetap
taruh di depan begini aja ya, kalau begini ya, di sini aja gitu kalau ngomong, ya supaya nggak bergerak begitu. Dan kemudian kita mencoba untuk mensinkronkan ke ini kita, bahwa ketika sudah agak banyak kita, oh ya sebentar diam dulu. Jadi itu memang harus on. Gitu. Kita harus dilatih kepekaan ininya supaya bisa ngontrol gesture kita. Nah, bagi yang baru memulai, maka teman-teman tadi bisa meletakkan tangan itu di depan begini, di depan ya, depan perut ya, begini, ya. Atau teman-teman bisa membawa itu loh alat untuk pointernya, kan kalau misalnya pakai slide ya, kalau pakai slide itu bisa membawa itu untuk mungkin sedikit kita jadikan bahan untuk dipegang begitu, misalnya begini gitu ya, untuk mengurangi grogi tadi, tapi nggak terlalu too much gitu kelihatannya, nggak terlalu berlebihan. Itu bisa untuk memulainya. Yang penting hindari gesture yang tertutup. Jangan karena kita pengen menutupi grogi, kita masukin tangan ke kantong. Biar nggak bergerak, aku masukin aja lah Mbak Eli ke kantong. Gitu. Biar aman gitu kan. Nggak boleh juga gitu. Bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja, tapi sebaiknya dihindari. Kalaupun harus, ya tanpa sadar tahu-tahu masukin, ya kita keluarin lagi ketika ingat. Gitu. Karena itu termasuk gesture tertutup yang tidak boleh atau sebaiknya dihindari dalam public speaking. Kemudian bersedekap begini itu juga dihindari. Terutama kalau guru-guru yang misalkan nungguin anak-anak jawab pas lagi nih, gimana, bisa nggak gitu, suka begitu kan? Nah, ini dihindari juga. Jadi tetap terbuka ya, dan kalau belum bisa mengontrol, letakkan tangan di depan sambil memegang pointer atau alat tulis mungkin ya bukan untuk sebagai pegangan aja. Nah, biasanya kalau kita membawa sesuatu, otomatis kita nggak akan terlalu banyak menggerakkan tangan kita. Ini kan bergerak bebas karena kita nggak bawa apa-apa biasanya. Jadi bisa diganti dengan membawa alat tulis satu gitu ya, untuk sekedar mengalihkan rasa grogi kita pada benda tadi gitu. Itu intinya, sebenarnya gesture berlebihan itu lahir karena kita merasa grogi atau ada hal-hal yang memang ingin kita tutupi. Maka kita coba alihkan rasa grogi itu, emosi negatif itu pada suatu benda yang masih bisa kita pegang tapi tidak terlihat berlebihan. Itu ya Mbak Dewi. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ya, kita sampai ke P yang ketiga, yaitu vokal. Vokal itu apa? Vokal adalah suara yang kita keluarkan dari mulut kita. Suara yang didengar oleh para audiens kita. Vokal ini menjadi hal yang penting juga untuk kita persiapkan, karena orang itu cenderung akan lebih nyaman ketika mendengar suara dengan kualitas vokal yang baik, yang fresh, yang tidak seperti suara orang bangun tidur, yang selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Itu kan suara bangun tidur ya, agak serak-serak, kemudian agak parau gitu ya. Kemudian ada artikulasi yang hilang gitu, yang nggak sempurna, itu suara bangun tidur. Maka teman-teman disarankan ketika ingin membuat public speaking, entah itu bentuknya voice over atau video ya, video atau audio, teman-teman bisa melakukannya di atas jam 8 ya, di jam-jam produktif, jam 8 sampai jam 4 sore. Selebihnya itu dianggap sebagai waktu-waktu yang tidak direkomendasikan karena biasanya suara dalam kualitas yang tidak baik, yang kurang baik, kurang maksimal. Ya, meskipun kalau kita yang namanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin punya kerjaan sebagai voice over talent, misalnya cuma malam, ya terpaksa malam, ya nggak apa-apa. Yang penting dijaga, lakukan pemanasan dulu supaya tetap on suaranya. Nah, teman-teman semuanya, dalam vokal ini ada beberapa latihan yang perlu kita lakukan, yaitu latihan intonasi, latihan artikulasi, latihan tempo, dan latihan volume. Apa itu intonasi, artikulasi, tempo, dan volume? Kita lihat di slide yang berikutnya. Nah,
Satu, intonasi adalah naik dan turunnya nada suara kita. Jadi dalam intonasi ada 3 jenis nada suara tinggi, medium, dan bawah. Kok nada suara tinggi? Nada suara atas ya. Kalau tinggi itu kesannya kayak orang teriak ya. Tone up ya, nada atas, kemudian medium, dan yang terakhir adalah nada rendah atau tone low. Gitu. Nah, masing-masing nada ini memiliki kontribusi untuk menciptakan kesan dalam setiap apa yang kita ucapkan. Nada suara yang tinggi biasanya akan menciptakan kesan ceria, kesan berbahagia, kesan menyenangkan, gitu. Jadi kalau kita pakai nada tinggi itu orang mendengarnya tuh wah, kayak menceriakan gitu. Contohnya kayak kalau orang-orang yang biasa MC mungkin di acara-acara musik gitu ya, atau di acara-acara remaja tuh biasanya kebanyakan pakai tone suara tinggi. Contohnya kayak begini. Hai semuanya, apa kabar? Nah, itu pakai tone tinggi, tone up, tone up ya, tone atas. Jadi lebih ceria gitu. Nah, kemudian kalau tone medium biasanya kesan yang akan didapatkan oleh audiens adalah kesan yang santai, kesan yang keseharian gitu. Kayak kita lagi ngomong sehari-hari gitu loh. Atau misalnya dengan kalimat yang sama kayak tadi ya. Hai semuanya, apa kabar? Nah, itu pakai tone medium. Tone yang kita pakai seperti saat kita bicara sehari-hari. Jadi nggak yang terlalu butuh effort lebih gitu, santai. Kata tenggorokan juga lebih enak, ketika suara juga lebih enak. Gitu ya, itu kalau tone medium. Nah, terakhir jenis yang ketiga adalah tone low atau tone rendah. Nah, tone rendah ini biasanya sering kita dengar di model-model vokal yang deep ya, yang dalam gitu, yang kayak suaranya Mbak Bodro itu ya. Suaranya kan cukup dominan tone bawah begitu. Meskipun beliau juga bisa pakai tone atas juga. Suara ini atau suara ini yang low ini memberikan kesan bagi audiens lebih elegan, lebih formal, lebih resmi. Itu kenapa MC formal biasanya menggunakan tone bawah. Contoh MC dalam acara kenegaraan ya, nggak mungkin dalam acara kenegaraan pakai tone atas. Saya geli aja kalau bayangin misalnya ada presiden lagi rapat atau lagi upacara bendera. Upacara bendera akan kita mulai ya, gitu kan nggak mungkin. Pasti pakai tone suara bawah. Bapak Ibu sekalian, silahkan berdiri. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Itu pakai tone bawah. Jadi lebih resmi, lebih formal, ya. Nanti kita akan coba latihan dengan menggunakan 3 intonasi tadi. Tenang aja, nggak usah khawatir. Aduh, kok kayaknya nggak ini ya. Saya selalu bilang bisa ala biasa. Gitu ya. Kedua, latihan artikulasi. Jadi artikulasi ini adalah kejelasan kita dalam melafalkan sebuah kata. Kenapa ini penting untuk kita kuasai? Karena bayangkan kalau kita memiliki artikulasi yang buruk, yang kurang maksimal, kurang optimal, maka biasanya audiens akan kehilangan makna secara utuh dari presentasi kita. Karena apa? Karena tidak semua kata yang diucapkan oleh kita sebagai speaker terdengar dengan jelas. Ada yang hilang begitu dari pelafalan sebuah kata. Apalagi kalau tidak dibarengi dengan volume yang pas. Audiens yang paling belakang akan bertanya-tanya, ini tadi ngomong apa ya? Gitu, nggak jelas. Karena kita artikulasinya buruk, sering belibet, sering sering salah. Jadi harus mengulangi lagi pengucapan sebuah kata. Itu artinya kita tidak terlalu baik artikulasinya. Ini perlu kita latih. Nanti ada latihannya ya.
Kemudian ketiga adalah tempo atau kecepatan kita dalam berbicara. Ini pun juga perlu kita latih supaya mereka yang terbiasa ngomongnya speednya cepet itu bisa dikontrol agar lebih bisa standar gitu, perlahan, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Meskipun di beberapa hal, pertama yang mungkin di voice over gitu, ada iklan-iklan yang menggunakan tone suara tinggi, ya, tone suara atas, biasanya menggunakan speed yang cepat, kayak iklan mie instan itu ya, iklan skincare remaja, itu biasanya menggunakan tone up, tone atas, dengan speed yang relatif cepat. Karena memang yang ingin ditampilkan adalah kesan ceria, kesan bahagia, kesan semangat gitu. Nah, beda kalau kita melihat iklan rokok ya, iklan apa lagi gitu yang suaranya deep gitu ya. Iklan apa underwear gitu, underwear laki-laki yang ada ya. Itu biasanya tone-nya pakai suara bawah, tone bawah gitu. Karena memang kesan yang ingin ditampilkan kan kesan yang elegan, yang resmi gitu. Nah, tempo ini kalau ada yang masih merasa kesulitan mengontrolnya, maka bisa dilatih dengan membaca sebuah teks, dengan reading. Dilakukan secara berkala. Jadi, ketika membaca, bacanya perlahan, satu untuk melatih kecepatan, kedua untuk melatih artikulasi juga. Jadi tipsnya untuk teman-teman yang merasa artikulasinya kurang baik, maka teman-teman bisa menggunakan tempo yang relatif perlahan. Tidak terlalu cepat, minimal yang medium lah temponya ya, jangan terlalu pakai tempo yang cepat. Ini bisa membantu kita agar bisa memperbaiki artikulasi kita supaya lebih clear, lebih jelas didengar oleh audiens. Terakhir adalah volume, keras dan pelannya suara kita. Kenapa ini penting juga untuk kita perhatikan? Karena kita harus bisa membaca situasi. Kita ini lagi ngomong di tempat yang gedenya seperti apa, yang luasnya seperti apa, dan kemudian audiensnya berapa. Kalau kita tidak melatih power suara kita dengan baik, maka kita tidak mungkin bisa berbicara dengan audiens yang jumlahnya mungkin relatif banyak, dan siapa tahu ya, barangkali nggak ada alat bantu pengeras suaranya gitu kan. Ada juga ya momen di mana kita terpaksa berbicara tanpa ada bantuan alat pengeras suara, sehingga latihan power suara ini juga penting. Power suara yang maksimal itu bisa membantu kita untuk mendapatkan tingkat volume yang diinginkan, yang baik begitu. Karena dengan power suara yang tinggi, power suara yang baik, biasanya suara yang keluar itu juga lebih jelas dan lebih kelihatan bersemangat, dan volumenya biasanya akan semakin lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan power suara yang biasa-biasa aja. Oke, itu intonasi, artikulasi, tempo, dan volume. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa kita kuasai? Maka kita perlu untuk berlatih vokal secara rutin. Tadi latihan pernafasan sudah, maka sebelum tampil juga perlu untuk latihan vokal juga. Yuk, sekarang saya ajak teman-teman semuanya untuk latihan artikulasi dulu. Sebelum ke slide ini, saya ingin ngajak latihan artikulasi yang lain, yaitu dengan membaca, mengucapkan huruf vokal secara bergantian. A, I, U, E, O. Itu dulu ya. A, I, U, E, O. Kemudian bisa teman-teman kombinasikan. Kebetulan saya tidak menuliskan di slide ya, jadi kalau teman-teman perlu bisa ditulis di bukunya masing-masing. Jadi kombinasi dua huruf vokal. A, I, A, U, A, E, A, O. Bisa begitu. Kemudian I, A,
I, U, I, E, I, O. Ya. A, I, U, E, O. A, I, A, U, A, E, A, O. I, A, I, U, I, E, I, O. Kemudian E, A, E, I, E, U, E, O. Jadi kombinasi dari dua huruf vokal. Monggo ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba berlatih vokal? Kak Agi kayaknya udah siap nih Kak Agi nih. Kak Agi mau coba Kak Agi. Kita coba dengan mengucapkan huruf vokal dulu aja ya. Ayo Kak Agi biar nggak ngantuk yuk. Bagi kayaknya nggak akan sempat ngantuk ya. Soalnya mau ngantuk yang anak-anaknya yang manggil-manggil. Ada 6 orang soalnya anaknya. Masih bising soalnya suara masjid. Oh masih gimana Kak Agit? Sudah asar. Oh ada suara adzan. Ya. Nggak apa yang lain kalau Oh gitu. gitu. Yang lain Ya. dulu boleh. Berarti kita coba yang lain dulu. Karisma atau Kamuna mau coba? Kak Dewi. Barisma bisa latihan nggak? Lagi di kantor ya? Lagi pelayanan kayaknya tadi. Memungkinkan nggak Mbak latihan? Boleh open mic kalau mau jawab. Saya bilang huruf Kamu apa itu? 6. Vokal ya, vokal. Ya, yang huruf vokal dulu Mbak Risma. A, Ya. I, U, E, O. Yuk. Iya, oke. A, I, U, E, O. Oke, sekarang kombinasi A, I, A, U, A, E, A, O. A, I, A, U, A, E, A, O. Mbak Risma ini potensi artikulasinya cukup baik ya. Iya Mbak, tapi nggak bisa sebut Gimana nggak bisa sebut apa? nggak bisa sebut huruf R. Oh, nggak apa-apa. R. Bagi mereka yang cadel, yang Iya. tidak bisa mengucapkan satu huruf dengan sempurna, latihan artikulasi ini sedang membantu untuk memperbaiki aja, memperjelas ya, bukan untuk mengubah jadi nggak cadel, tapi nggak bisa ya karena udah bawaan dari sana. Jadi lebih ke memperjelas saja, lebih memperjelas ucapan gitu. Nggak apa Mbak. Oke, selanjutnya ada yang mau, kita coba ke slide ya. Coba langsung ke slide. Nanti yang mau latihan boleh raise hand. Kita akan ucapkan kunyit, kunci, ketumbar, kemiri, dan roh. Apa itu bacanya? Saya ketutupan. Sorry. Ya, membaca teks. Roni, Roro, Reni, rame-rame, recokin, Rosi. Dari dua kalimat ini, kita bisa sekaligus latihan artikulasi dan intonasi sebenarnya. Tapi karena kita lagi fokus ke artikulasi supaya clear suara yang keluar, ya jelas, maka teman-teman boleh mengucapkannya datar aja tanpa intonasi boleh. Contoh misalnya, kunyit, kunci, ketumbar, kemiri, tanpa intonasi. Boleh, karena kita lagi fokus di artikulasi. Nah, silahkan berlatih dulu, tidak perlu open mic dulu. Nanti kalau sudah siap, boleh raise hand dan bergabung mengucapkan kalimat ini 3-5 kali ulangan sekuat teman-teman. Kalau bisa sih sekalian latihan pernafasan, jadi 3 kali ulangan dalam 1 kali nafas. Gitu. Jadi nggak nafas 2 kali atau 3 kali gitu. Kunyit, kunci, ketumbar, kemiri, kunyit, kunci, ketumbar, kemiri, kunyit, kunci, ketumbar, kemiri, kunyit, kunci, ketumbar, kemiri, kunyit, kunci, ketumbar, kemiri. Ingat, jika artikulasinya masih kurang baik, silahkan memilih speed yang perlahan, yang lambat atau medium. Jangan terlalu cepat. Nanti gara-gara saya bilang kalau bisa 1 nafas, terus teman-teman ngejar nafasnya, bukan ngejar artikulasinya. Nah, ingat ya. Jadi fokusnya di artikulasi. Yang kedua,
Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Ya, jadi jelas, clear ketika hurufnya O ya. O, melongo gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia melongo. Kemudian jika E ya merenges. Jika I ya meringis, I. Jika A ya menganga dengan sempurna. Ya, A, I, U, E, O. Kuncinya tuh di huruf vokal sebenarnya. Kalau teman-teman mengucapkannya udah sempurna, udah bagus, maka artikulasinya akan sangat terbantu. Yuk, silakan. Yang mau mulai mencoba? Ada? Boleh raise hand. Kita coba dari yang senior dulu, the let's talk. Ada Kak Ita, mau Kak Ita? Ya. Peserta tetap kayaknya ini. Ita, yuk. Ita lagi nggak pakai mic ya? Lagi nggak pakai headset Ayo ya? semangat. Ini tadi nggak kalau mic-nya teh kebuka. Coba ya, Oke. Silakan Teh. dua-duanya. Kunyit kunci ketumbar kemiri, kunyit kunci ketumbar kemiri, kunyit kunci ketumbar kemiri. Udah belum Kak? Oke, sip. Halo? Yang kedua Teh. Yang kedua ya. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Roni, Roro, kan? Ntar. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Wah, ketuker kan tuh, Kak? Iya, makasih Taita. Berarti yang kedua, kalau yang kedua berarti bisa pakai speed yang lebih lambat lagi supaya lebih fokus. Udah kayak lagi dikejar-kejar. Iya. Sekali lagi. Boleh. Ya. Masih Penasaran. Iya. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Nah, enakan gini kan? Iya kan? Nah, makanya tadi tipsnya kalau artikulasinya belibet, kurangi speednya aja Teh. Oke Teh, makasih ya. Siap. Selanjutnya ada Mbak Muna, mau coba Mbak Muna? Kamu ayo, coba silahkan. Boleh open mic. Nah. Ya udah Mbak Muna, yuk. Kunyit kunci ketumbar kemiri. Kunyit kunci ketumbar kemiri. Kunyit kunci ketumbar kemiri. Ya, Mbak Muna bisa lebih itu nggak? Lebih dibuka lagi mulutnya. Oh iya. Kunyit kunci ketumbar kemiri. Kunyit kunci ketumbar kemiri. Ya, kunyit. Mbak Muna ngerasain nggak ketika dibuka mulutnya, power suaranya pun lebih bagus nggak? Iya. Iya kan, lebih volumenya juga dapat, powernya juga dapat, dan artikulasi juga dapat. Jadi kuncinya dibuka, buka mulutnya lebih sempurna aja Mbak Muna. Yes. Yang kedua Mbak, silakan kalimat kedua. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. 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 Ya, Mbak Muna coba ketika ngomong I-nya jangan Reni, rame-rame, jangan gitu, rame-rame. Jadi karena nggak ada pepet, nggak ada apa sih kalau orang Jawa kan ada tanda itu. Jadi Roni, bukan Roni, Roro, Reni, bukan gitu. Yuk, silakan. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Bukan rame-rame, rame-rame. Oh, rame-rame gitu. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. Roni, Roro, Reni, rame-rame recokin Rosi. nya itu masih kelihatan, gitu ya. Jadi kayak ngeden gitu, nya rame-rame. Jadi kayak orang Sundanya.
Iya, kayak Sunda ya jadinya. Kayak Sunda jadinya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti dilatih ya, Mbak. Iya. Nah, oke, selanjutnya ada yang mau berlatih? Bagi sudah azannya udah selesai belum? Ya, Kak Gi udah selesai azannya belum? Boleh lah. Ya, ya. Kunyit kunci ketumbar kemiri. Kunyit kunci ketumbar kemiri. Kunyit kunci ketumbar kemiri. Oke. Roni Roro rame-rame recokin Rosi. Roni Roro Reni rame-rame recokin Rosi. Roni Roro Reni rame-rame recokin Rosi. Iya, well done Mbak Agi. Ya, Mbak Marisma sama Mbak Agi ini artikulasinya lumayan bagus nih. Suaranya udah, vokalnya udah ada modal vokal bagus sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Artikulasi udah, nanti teman-teman bisa mencoba memilih kata yang mungkin banyak huruf R-nya, banyak huruf S-nya, karena biasanya orang itu belibet ketika ketemu huruf R dan huruf S. Latihan artikulasi lain yang teman-teman bisa lakukan itu bisa dengan R, itu R, jadi R-nya biar lebih jelas, atau S, tapi sambil merengek gitu, S, S, gitu ya. Itu bisa dilakukan berulang-ulang supaya lidahnya semakin fleksibel, rahangnya juga semakin nyaman ketika kita berbicara. Selanjutnya, kita akan latihan intonasi. Ya, tadi sudah saya jelaskan tone suara itu ada 3, tone up, tone medium, dan tone low. Oh ya, begini, untuk mendapatkan intonasi yang variatif, yang lebih dinamis, teman-teman ada 2 caranya. Satu, dengan menggunakan tone suara yang variatif. Kedua, dengan memberikan aksentuasi atau penekanan. Nah, kita latihan dulu yang menggunakan tone suara, ya, supaya lebih. Oh, itu Mbak Yati lagi resen? Maaf Mbak, baru melihat. Nanti ya, habis ini kita latihan Mbak Yati ya. Ya, ini kita minta contoh ke Mbak Beta ya. Mbak Beta soalnya range suaranya lumayan bagus. Sampai bawah kuat nih Mbak Beta. Tone suara bawah. Keren. Yuk Mbak Beta, yuk kasih contoh Mbak Beta. 2 kalimat ini diucapkan dengan menggunakan 3 tone suara. Dicoba dulu ya. Oke. Tone up, tone medium, tone low. Kalau tone up, life is never flat. Oke. Tone mediumnya, life is never flat. Tone low-nya, life is never flat. Oke. Yang kedua Mbak Beta, yang kedua. Gak ada lo, gak rame. Gak ada lo, gak rame. Gak ada lo. Sebentar. Ini bawahnya lagi. Habis lagi flu soalnya Mbak Beta ya. Lagi gak enak banget. Oke. Gak ada lo, gak rame. Kita ya, tone bawahnya. Iya. Yeah. Mbak Beta. Begitu lagi sakit ya. Aduh. Gimana kalau lagi fit ya. sehat? Oke, life Bang. is never flat. Itu kalau tinggi ya. Jadi kesan suaranya lebih ceria, lebih bahagia, dan lebih, biasanya powernya lebih kelihatan gitu ya. Life is never flat. Agak up, bukan teriak ya, bukan teriak. Kalau teriak kan life is never flat, itu teriak. Tapi ini tone suaranya aja yang kita ubah. Kemudian kalau medium, life is never flat. Jadi santai. Nah, saya coba ke bawah ya. Saya agak kurang bagus di tone bawah sebenarnya. Life is never flat. Jadi agak bawah. Lebih bawah lagi daripada yang medium. Yang kedua, gak ada loh, gak rame. Ya itu gampang kalau tone ini karena lebih tinggi kalau buat saya ya. Kemudian yang tone medium, gak ada loh, gak rame. Santai ya. Orang ngeliatnya juga
santai, lebih adem gitu dengarnya kalau pakai medium. Kalau pakai bawah, mudah-mudahan saya kuat ya. Gak ada lo, gak rame. Kayak begitu. Ya, ada yang mau coba Mbak Yati? Silakan yuk. Oke, siap. Kedengaran nggak suaranya? Suaranya Soalnya saya kedengaran nggak dengan pakai jelas. Kedengeran. Kedengaran jelas. Kedengeran, Silakan. Kak. tes ya. Siap, yuk. Oke. Life is never flat. Life is never flat. Life is never flat. Sama ya? Masih sama. Kadang bingung, Mbak. Masih sama. Coba antara dengan tun bawah itu kadang bingung sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Kan kita latihan ya. Coba yang tone atasnya itu powernya agak ditambah lagi, power ya. Oke. Kemudian gunakan smiling voice supaya cerianya itu kedengeran gitu, terdengar sampai ke audiensnya. Pakai smiling voice, senyum gitu ya Mbak ketika mengucapkannya. Yuk, coba lagi yuk. Tone atas dulu. Life is never flat. Oke, masuk. Sekarang yang medium. Life is never flat. Oke, terus yang bawah. Life is never flat. Oke, tipsnya dari beberapa para voice over talent ketika kita menggunakan life is never flat. Jadi yang bergetar tuh kalau kita ngomong supaya bagus, biasanya saya pakai suara diafragma, suara dari rongga perut. Ya, tapi kalau tone bawah biasanya direkomendasikan kita pakai suara tenggorokan supaya agak kuat. Life is never flat. Itu lebih tone-nya lebih agak dapat gitu. Flat. Oke, coba Mbak, sekali lagi yuk. Bawah. Ulang ya. Life is never flat. Never flat. Ya. Masih kurang dikit sebenarnya, tapi dilatih ya, nggak apa-apa. Nanti sebenarnya sesuai momen aja sih Mbak Yati gitu. Mbak Yati guru ya? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Kalau ngajar kan biasa kita lebih banyak pakai tone suara medium ya, meskipun ya ada kalanya kita kalau misalnya guru-guru mungkin kalau lagi ada perenungan gitu ya, lagi kontemplasi yang kita biasanya pakai suara yang medium sampai deep biasanya. Nggak apa-apa, dilatih. Yang kedua mau coba Mbak Yati yang nggak ada loh, nggak rame. Yuk. Nggak ada loh, nggak rame. Kurang, ada. Powernya kurang. Nggak ada loh, nggak rame. Nggak ada loh, nggak rame. Kayak gitu. Pakai ekspresi, Pak. Pakai ekspresi. Jadi boleh supaya ucapan gitu terdengar ekspresif. Mbak juga boleh menggerakkan badan dan berekspresi sebebas-bebasnya. Yuk, silakan. Oke. Nggak ada loh, nggak rame. Oke, boleh. Yang medium sekarang. Nggak ada loh, nggak rame. Cerianya berkurang. Nggak ada loh, nggak rame. Terdengarnya lebih tetap menyenangkan, tapi lebih adem. Yuk. Nggak ada loh, nggak rame. Oke, nggak ada loh. Smiling voice-nya belum keluar. Nggak apa-apa, yuk. Yang bawah, yuk. Nggak ada loh, nggak rame. Sama aja. Nggak ada loh. Nggak ada. Pakai suara tenggorokan, Mbak Yati ya. Nggak ada loh, nggak rame. Nggak ada loh, rame. Gitu ya. Tapi tetap harus smiling voice. Jangan menyeramkan ini. Nggak ada loh, nggak rame. Itu bukan begitu. Tapi nggak ada loh, nggak rame. Jadi tetap ada smiling voice-nya. Oke, makasih Mbak Yati. Nanti latihan lagi ya di rumah. Selanjutnya, siapa yang mau mencoba? Coba. Boleh. Karisma mau, Mi. Aduh. Yang di atas, yang di bawah ya? Yang atas dulu, Mbak Risma. Tone up, tone medium, dan tone low.
yang itu nggak usah dibaca, yang langsung life is never flat aja. Itu saya salah ngetiknya. Atas bawah dikasih medium ya. Oh iya, sorry. betul. Life is never flat. Life is never flat. Masih tinggi itu, masih ton. Sekarang ton up-nya dulu, ton tinggi, ton atas dulu yuk. Atas ya. Life is never flat. Life is never flat. Oke, good. Terus medium. Life is never flat. Ya boleh, bawah. Life is never flat. Bawahnya kurang dapat sebenarnya. Pakai suara tenggorokan, Mbak. Life is never flat. Life Ya, is oke. never flat. Oke, sudah lumayan di bawah. Life Meskipun belum never terdengar. flat. Itu atas ya. Ya, oke, kalimat kedua Mbak Risma. Nggak ada lo, nggak rame. Gak ada lo, gak ramai. Nggak ada lo, nggak rame. Lebih ekspresif. Gak ada lo, gak ramai. Rame, bukan ramai. Ini kan kita pakai Rame bahasa ya. gaul soalnya, pakai bahasa gaul. Nggak rame. Gak ada lo, gak ramai. Ramai. Karena kalau pakai ramai jadi kurang dapet ininya. Nggak ada lo, nggak ramai. Gitu. Gak ada lo, gak ramai. Gak Oke, ada lo, sekarang gak ramai. Gak ramai. rame. Oke, sekarang Rame. ton medium. Gak ada lo, gak ramai. Nggak ada lo, nggak rame. Gak ada lo, gak ramai. Oke, boleh. Sekarang yang bawah. Gak Allah ya. Gak ada lo, gak ramai. Belum. Gak ada lo, gak ramai. Nggak ada lo, nggak rame. Gak ada lo, gak ramai. Nggak apa sih, belum dapat ya. Ada lo, gak ramai. Gak ramai. Gak ada lo, gak ramai. Nggak ada lo, nggak rame. Nggak Gak ada lo, gak ramai. lo. Mbak Risa lo pegang tenggorokannya. Hah? Pegang tenggorokannya. Ya. Ya. Bawa silakan ya, bawa. Ya. Gak coba. ada lo, gak ramai. Oke, boleh. Ya, itu agak udah lebih bawah Gak daripada ada lo, sebelumnya. gak ramai. Iya, Gak makasih ramai. Mbak Risma. Kak Eli mau Selanjutnya, nyoba. Boleh Taita, silakan. Yuk. Coba ya. Ya. Life is never flat. Yang tinggi. Oke. Life is never flat. Life is never flat. Iya, Udah belum bawahnya nggak? dapet banget tuh Teh. Yang tengah justru saya belum coba lagi Teh. Yang medium Teh. Life is never flat. Oke. Dapat nggak oke. yang tengahnya? Dapat. Yang kedua Teh. Oke. Yang kedua ya. Gak ada lo, gak rame. Good. Gak Terus. ada lo, gak rame. Gak ada lo, gak rame. Duh, ngaco. Coba yang Yang rendahnya gimana tuh, Kak? Yang rendah coba ulang lagi Teh. Gak ada lo, gak rame. Gak enak yang Oke. ramenya ya. Coba lagi ya. Heeh. Biasanya kita kehilangan smiling voice di nada bawah biasanya. Coba sambil senyum Teh. Oke. Gak ada lo, gak rame. Dapat nggak, Kak? Gak ada. Dapat sih, dapat bawahnya dapat. Cuma kehilangan smiling voice aja. Gak apa-apa, tapi udah dapat. Iya. Makasih Taita. Oke. Ada lagi yang mau latihan? Mbak Bodro? Oh, Mbak Dewi boleh Mbak Dewi yuk. Coba ya, Kak. Ya, silakan. Gak ada loh, gak rame. Good, terus. Gak ada loh, gak rame. Powernya hilang tapi. Sorry lah. Gak Apa? ada loh, gak rame. Teman-teman yang perlu dipahami adalah ketika berganti tone bukan berarti begitu makin ke bawah makin hilang suaranya, bukan. Jadi power suara tetap. Jadi volume powernya tetap, energinya juga tetap, tapi tone suaranya aja yang kita ganti. Bukan berarti misalnya gini, life is never flat. Jelas ya, begitu rendah, begitu medium, life is never flat. Bawah lagi, life is never flat. Bukan begitu. Jadi
power suaranya tetap dijaga. Sama. Life is never flat. Life is never flat. Life is never flat. Jadi power suaranya tetap sama. Yuk lagi Mbak Dewi yuk. Life is never flat. Good. Life is never flat. Boleh. Life is never flat. Oke, lanjut Mbak. Yang kedua. Life is never flat. Yang kedua, gak ada lo, gak rame. Gak ada lo, gak rame. Gak Terus? ada lo, gak rame. Gak ada lo, gak rame. Yang bawah belum dapat sih. Yang bawah belum dapat. Coba ulang lagi Mbak. Ulang lagi. Yang dari atas. Yang itu aja, yang tone bawah yang gak ada lo, gak rame. Gak ada lo, gak rame. Oke, boleh. Yang penting catatannya, power suaranya dijaga ya Mbak Dewi. Oke, lanjut. Mbak Bodro, mau coba nggak Mbak Bodro? Mbak Budro kayaknya lagi izin sholat deh, Mbak. Oh, sholat. Oke, oh iya, boleh. Saya nggak lihat chat. Oke, lanjut ya. Oke. Ya, lanjut nih. Yuk, latihan intonasi berikutnya. Tadi cara memberikan intonasi atau variasi intonasi satu dengan caranya dengan memainkan tone suara. Yang kedua caranya adalah dengan memberikan aksentuasi pada kata yang kita anggap penting. Jadi naik turunnya intonasi lebih kelihatan. Sekarang saya ingin teman-teman punya gambaran gimana sih jadinya kalau kita memberikan memberikan aksentuasi atau penekanan pada kata yang berbeda meskipun kalimatnya sama. Di kalimat yang pertama, tanda merahnya saya letakkan di kata reni, maka teman-teman memberikan aksentuasi di kata reni. Sementara yang kedua, di kata makan, maka disitulah teman-teman memberikan aksentuasi atau penekanan. Dan yang ketiga, teman-teman memberikan penekanan pada kata monyet. Ya, di situ penekanannya. Penekanan itu bisa dilakukan dengan satu, bisa menambah volume, dua, bisa dengan memberikan jeda, kemudian tiga, dengan mengurangi speed. Contoh misalnya, Reni makan jambu monyet. Saya berikan aksentuasi di situ. Jadi saya agak sedikit kasih jeda antara Reni dengan makan. Ya, Reni makan jambu monyet. Yang kedua, Reni makan jambu monyet. Makannya saya kasih aksentuasi. Yang ketiga, Reni makan jambu monyet. Nah, itu saya kasih aksentuasinya di kata monyet. Nah, teman-teman akan ada gambaran. Oh, ternyata kalau kita memberikan aksentuasi pada kata yang berbeda, meskipun dengan kalimat yang sama, makna yang akan ditangkap oleh audiens pun akan berbeda. Kesan yang didapat tuh ya akan berbeda. Kalau kita mengucapkan Reni dengan aksentuasi, maka kita paham bahwa oh, yang makan itu Reni namanya. Kalau kita kasih aksentuasi di makan, yang kita dapatkan kesannya adalah oh, Reninya lagi makan. Nah, kalau yang ketiga, kesan yang didapat adalah wah, kok dia panggil gue monyet gitu ya. Itu yang kita dapatkan ya. Jadi beda banget kan gitu ya. Reni makan jambu monyet gitu kan, itu ada kesan negatif yang muncul ketika kita salah menempatkan aksentuasi. Begitu pula bisa jadi makna dari satu kalimat akan berubah kalau kita salah memberikan intonasi. Ya, yuk silakan dicoba siapa yang mau latihan. Iya, benar. Mengucapkan 3 kalimat ini dengan Itu kalau yang aksentuasi. Ya. Kalau yang baperan bisa langsung ngeblok WhatsApp aku itu, Mi. Iya, betul ya. Kalau yang baperan kita Bisa ngatain ya. Iya, betul. Apalagi kalau bahasa tulis ya. Bahasa tulis kita misalnya ada orang WA, kita jawabnya apa? Tanda tanyanya 2. Padahal mungkin yang penting itu cuma ngomong apa. Tapi karena kita lagi baper nih, kita
nyolot amat apa gitu. Jadi kita yang terkesan itu kalau bahasa tulisan kan, kalau bahasa tulisan tanda tanyanya ada 5 gitu, suka begitu. Jadi itu yang terjadi kalau kita salah memberikan penekanan. Boleh yang mau coba membaca? Boleh raise hand? Siapa nih? Karisma kayaknya lagi semangat banget. Oke, kayak saya dulu. Kayati ya? Kayati udah raise hand nih. Iya, boleh. Silakan. Ya, Karisma. Siapa? Mbak Agi? Ya, Karim. Saya ya? Iya, boleh Mbak Risma dulu yuk. Ya. Ya Mbak Karisma dulu. Reni makan jambu monyet. Reni makan jambu monyet. Reni makan jambu monyet. Mbak Risma ada masalah sama saya ngatain saya monyet. Mbak Reni jangan terlalu cepat. Kemudian pasti meskipun ini nggak ada tanda koma ya, jadi tetap jangan gitu. Reni makan jambu monyet. Reni makan jambu monyet. Itu aksentuasi di Reni. Kemudian supaya lebih jelas lagi aksentuasinya, kasih jeda antara kata yang sebelum kata yang kita mau tekankan itu ada jedanya gitu. Reni makan ada penekanan gitu. Makan. Jadi suara itu akan lebih ekspresif kalau kita juga memberikan gesture dan ekspresi yang pas. Keluarnya beda, Mbak Risma. Kayak misalnya gini, Reni makan jambu monyet dengan Reni makan itu berbeda karena kasih aksentuasi di gesture juga. Coba dilatih supaya suara yang keluar itu lebih ekspresif kalau kita menggunakan ekspresi dan gesture juga. Mbak Risma juga, tapi lebih lambat ya, jangan terlalu cepat. Reni makan jambu monyet. Ya, oke. Reni makan jambu monyet. Oke, lanjut. Reni makan jambu monyet. Reni makan jambu monyet. Reni makan jambu monyet. Iya, oke. Good, Mbak Risma. Lanjut yuk, Mbak Agi. Reni makan jambu monyet. Good. Reni makan jambu monyet. Ulang lagi, Mbak. Makan jambu monyet. Reni makan, yang kedua, Reni makan, yuk. Makan jambu monyet. Oke, yang ketiga. Reni makan jambu monyet. Iya. Ekspresi banget yang ketiga, Mbak Agi. Selanjutnya. Itu nggak dari dalam hati loh. Tahan hati ya. Selanjutnya. Siapa yang mau coba? Kayati nih. Boleh Kayati, silahkan. Saya Kak ya? Ya. Reni makan jambu monyet. Ya, lanjut. Reni makan jambu monyet. Reni makan. Reni makan jambu monyet. Ya, lanjut. Reni makan jambu monyet. Reni makan jambu, jangan diputus. Reni makan jambu baru monyet. Iya. Reni makan jambu monyet. Iya, monyet ya. Jadi lebih ekspresif. Sudah ada lagi yang mau berlatih? Mbak Amel mau coba nggak? Nggak, Ami ya. Aku kok belum. Kamel coba, Kamel. Coba aja, nggak apa-apa. Coba ya. Oh, Coba ya. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Reni makan jambu monyet. Good, terus. Reni makan jambu monyet. Reni makan jambu monyet. Ya, terus? Reni makan jambu monyet gitu. Nah, kan Tapi banget enggak. Yang ketiga yang Enggak itu loh, Mi, bener Mi.
Yang itu ketiga, cuma intonasi, Mi. oh iya. Bohong itu mewakili. Itu ya Nanti Allah, kita itu sebenarnya selesaikan berat di banget. belakang ya, Mbak. Aku seneng banget dengerin suaranya Kak Amel. Iya kan yang ketiga dia ini banget. Mbak Bodro mau coba nggak, Mbak Bodro? Bang Hayati ya. Kita coba ya. Oke. Coba dulu, ayo, come on. Reni makan jambu monyet. Reni salah kan? Reni makan jambu monyet. Reni makan jambu monyet. Aduh. Nih, itu nggak bisa dirubah apa? Sebenarnya kalimatnya jadi perkara kayaknya. Mbak Muna, Mbak Muna. Makasih Mbak Bodro. Thank you Kak Bodro. Mbak Muna mau coba? Kak Muna mau coba? Oh belum. Oh belum, yuk. Ya, lainnya sudah? Ada lagi yang mau coba? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Udah semua kayaknya. Ya, lanjut nih. Kita akan coba mengaplikasikan semua hal tadi, artikulasinya dan intonasinya, kemudian speed-nya juga jangan terlalu cepat atau lambat. Nah, ini bisa kita pakai untuk melatih speed atau kecepatan, supaya mereka yang punya kontrol yang kurang baik ketika membaca atau berucap, bisa lebih terbantu dengan berlatih reading. Jadi, diingat-ingat jangan sampai lupa tadi catatannya untuk artikulasi, artikulasi dan intonasinya jangan sampai lupa, tetap diperhatikan dan dibacain dengan baik. Saya contohkan ya. Gangguan kecemasan merupakan salah satu, nah perhatikan saya menggunakan variasi tone suara. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental. Saya berikan aksentuasi tadi dengan tone suara yang variatif, kemudian di gangguan mental, karena saya anggap ini adalah kata yang penting untuk diingat oleh audiens, saya berikan penekanan juga. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang itu kalau untuk sebagian orang bisa bikin belibet huruf S ini. Jadi saya kurangi speed-nya kalau saya. Karena saya tahu, iya, Mbak Beta ya. Jadi saya kurangi speed-nya. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan. Ketika tanda koma, beri jeda satu ketukan. Kecemasan, yaitu pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis, keturunan, gangguan kepribadian, masalah hidup yang besar, misalnya quarter life crisis. Ingat, ini ada bahasa asing. Bagi teman-teman boleh mengurangi speed-nya atau temponya supaya tidak belibet. Lanjut ya. Efek samping obat atau zat tertentu termasuk kafein dan narkoba dan penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Ya, supaya tidak belibet, teman-teman boleh menggunakan speed yang agak lambat. Silakan dilatih dulu tanpa open mic. Nanti kalau sudah siap, boleh raise hand untuk berlatih, didengarkan oleh teman-teman semuanya. Silakan. Mbak Beta mau kasih contoh nggak, Mbak Beta? Lagi coba baca sebentar. Bentar. Ya. Coba ya. Ini tadi baru mencoba mengenal kalimatnya.
Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan, yaitu pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis, keturunan, gangguan kepribadian, masalah hidup yang besar, misalnya quarter life crisis, efek samping obat atau zat tertentu, termasuk kafein dan narkoba, dan penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Keren. Jadi Ini kayak komanya denger panjang banget soalnya, jadi harus ini banget betul. ya. Harus banget. Variasi Panjang, iya. tone-nya Keren ya emang bagus. kalau penyiar tuh suaranya. Jadi kayak dengerin presenter ya. Ada yang udah siap belum? Heeh. Yuk dicoba teman-teman Coba, deh. coba Kak Eli, coba lagi. Ayo Kaita, Kemon. Nampak panjang karena komanya Oke. banyak banget ya. Betul sekali. Silakan Taita. Coba ya. Bismillah. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan, yaitu pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis, keturunan, gangguan kepribadian, masalah hidup yang besar, misalnya quarter life crisis, efek samping obat atau zat tertentu, termasuk kafein dan narkoba, dan penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Oke, Taita, saya minta diulang yang bagian kalimat pertama, Teh. Yang atas? Ya. Oke. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini stop, dapat sudah. Oke. Oke, saya tadi yang pertama apakah karena sinyal saya yang kurang bagus jadi bagian mentalnya Teteh tadi ucapinnya nggak mental nggak sih? Yang pertama, tapi yang kedua udah betul. Kemudian tadi benar kok mental. Oh benar, berarti sinyal saya yang kurang bagus. Kemudian yang kedua, ini tadi bagian tadi yang zat ini juga udah oke belum Mbak Beta? Ini yang pas termasuk kafein dan narkoba bagian ini. Itu kayaknya fitnya terus kayak diburu-buru gitu ya. Sama ini Teh, kayak ini masalah hidup yang besar. Jadi bukan masalah hidup yang besar. Jadi tadi masih belum menandakan koma, itu aja sih, nggak terlalu banyak. Overall udah oke. Oke, makasih Teteh. Tinggal dijaga konsistensi speednya aja ya Teh, supaya nanti nggak belibet juga. Ada lagi yang mau mencoba? Kak Yati udah raise hand? Kak Yati ya? Ya boleh. Kak Yati coba. Oke, Kak, oke, siap. Bismillah. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Mental, bukan mental, mental. Kalau mental itu mental. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih berisiko terkena gangguan kecemasan, yaitu pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis, keturunan, gangguan kepribadian, masalah hidup yang besar, misalnya quarter life crisis, efek samping obat atau termasuk kafein dan narkoba, dan penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid.
Tadi quarter life crisis, bukan krisis, karena itu bahasa Inggris. Kemudian dan penyakit tertentu, itu koma bukan titik ya, dan penyakit tertentu, bukan begitu. Tapi dan penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Satu yang kurang, smiling voice-nya. Jadi masih sebenarnya intonasinya itu kalau dengarkan seksama udah muncul, hanya karena mungkin kurang ekspresif, jadi masih agak datar juga sih Mbak Yati. Coba pakai smiling voice, lebih ekspresif, sehingga membacanya pun lebih ekspresif juga gitu suaranya. Mau coba lagi kali di paragraf pertama aja coba pakai smiling voice. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kita pakai smiling voice. Yuk, 1, 2, 3. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental. Kebiasaan, Mbak, kebiasaan. Ya, orang Sulawesi ya. Mana sih? Ya, Sulawesi ya, betul. Gak mau, diulang yuk. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Iya. Better daripada yang pertama tadi, tapi tetap masih kurang smiling voice-nya. Jadi, kalau itu ditambahkan lagi lebih maksimal, nanti suara yang keluar dari Mbak Yati pun akan terdengar lebih menyenangkan. Gitu ya Mbak Yati ya. Nanti coba di latihan sama suami di rumah boleh, sama anak-anak boleh. Jadi kira-kira mereka lebih suka dengar yang part yang mana ya gitu. Ketika kita pakai smiling voice atau tidak. Makasih Mbak Yati sudah berlatih. Lanjut yang lain ada? Mungkin sebelum ditutup 2 lagi boleh? Silakan raise hand yang mau mencoba. Saya. Raise hand-nya gini doang. Mbak Bodro, boleh. Konvensional ya Mbak Bodro. Saya gitu. Saya gitu. Ya Mbak, silakan. Merasa tertantang karena ada bahasa Inggris ini. Asik. Ya. Kita coba. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi diulangin, Bu. Terlalu bersemangat kan meledak. Udah bagus loh. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan, yaitu pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologi, keturunan, gangguan kepribadian, masalah hidup yang besar, misalnya quarter life crisis, efek samping obat atau zat tertentu, termasuk kafein dan narkoba, dan penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Oke, Mbak Bodro. Sip. Speednya tadi agak sedikit kecepatan sebenarnya. Kecepatan tapi, ya? Tapi ini sih, kalau ini, karena ini kita nggak pakai durasi dan nggak ada video kayak voice over, jadi bisa lebih agak lambat. Kecuali ini ke bawah ya kayaknya. Kecuali lagi voice over video informatif gitu ya, kayak di YouTube gitu, karena kita ngejar durasi boleh pakai speed yang tadi. Nggak apa sih Mbak, udah clear tadi sebenarnya. Cuman agak sedikit cepat aja, jadi ada beberapa jeda yang harusnya bisa jeda, lebih. Jadi nggak jeda gitu ya. Itu aja sih mungkin. Makasih Mbak Bodro. Satu lagi silahkan, siapa? Mbak Eli mau coba. Boleh Mbak Dewi, silakan. Boleh. Kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi.
Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih berisiko terkena gangguan kecemasan, yaitu pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis, keturunan, gangguan kepribadian, masalah hidup yang besar, misalnya quarter life crisis, efek samping obat atau zat tertentu, termasuk kafein dan narkoba, dan penyakit tertentu, seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Oke, keren Mbak Dewi. Terima kasih. Mbak Beta ada masukan nggak? Aku tadi dengernya soalnya yang bagian awal putus. Oke, yang Ya bagian kayak tadi kecil ya suaranya. agak putus tadi. Salah satu gangguan mental yang serius. Jadi tadi kepotong ya. Salah satu gangguan mental yang serius kan gitu. Tapi salah satu gangguan mental yang serius gitu tadi. Di situ agak kepotong. Kita aja sih yang bagian atas. Lainnya udah oke Mbak Dewi. Cuman mungkin latihan power suara aja kali ya Mbak Beta ya kalau Mbak Iya, Dewi powernya. Kalau ngomong posisinya tegak aja, jangan begini ya. Yes. Jadi mempengaruhi juga nafas sama powernya Kak Dewi. Betul. Ya, catatannya Mbak Dewi dari tadi beberapa kali latihan di power suaranya aja sih yang perlu dilatih. Gitu. Kalau intonasi udah oke Mbak Bet ya? Oke, keren banget. Oke. Terima kasih semuanya sudah menyimak materi saya. Sama-sama, Kak Eli. Sampai di sini dulu ya materi tentang 3V. Mudah-mudahan ada insight baru, ada ilmu baru yang bisa dipetik sama-sama, dan jangan lupa untuk mengaplikasikannya setiap kali teman-teman melakukan public speaking, entah itu dengan teks ataupun tanpa teks. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di grup. Boleh kalau mau bertanya, misalnya masih ada yang bertanyakan dan tidak sempat di Zoom meeting kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Amel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli Nurma. Sama. Hari ini ada tugas, Kak El? Ada. Nanti saya di grup ya. Ada. Oke. Alhamdulillah materi ketiga sudah selesai dari Kak Eli Nurma tentang 3V, yaitu verbal, visual, dan vokal. Jadi masing-masing punya isi sendiri yang contohnya artikulasi yang harus jelas, intonasi yang harus tepat gitu ya. Tadi kalau yang Reni sama Jambu itu apa Mi namanya Mi? Itu aksentuasi. Itu artikulasi. Intonasi. Apa? Intonasi, latihan intonasi dengan memberikan aksentuasi. Oke, aksentuasi. Berarti intonasiku udah bagus tadi ya Mi ya. Pas di bagian itu ya. Aduh, ini seru kalau nge-zoom gini, jadi kelihatan ekspresi mukanya, kelihatan suaranya gitu, dengan suaranya jelas gitu. Yang ngantuk juga kelihatan ya kan. Kabet, gimana Kabet? Udah ngopi? Siap, udah seger lagi. Sudah ya. Aduh, ada yang mau ditanyakan 15 menit deh. Kalau ada yang masih mau bertanya sama Kelly atau Kak Beta boleh tentang materi hari ini. Kak Rizwa, udah jelas Kak? Ini semangat banget ya, aku suka deh. Kak Dewi, Kak Bodro, Kak Muna, Kak Aji, ada yang mau ditanyakan Kak? Kak Ika? Aku foto sekalian aja ya? Ya, boleh. Kayaknya apa nih? Foto dulu, foto. Terangin kameranya coba. Teranginnya layar handphone. Oke. Mau gaya apa? Bebas? 3. Bebas aja. 1. Sekali lagi. 3, 2. Oke. Nanti aku share di grup. Terima kasih. Untuk tugas nanti di-share sama Kak Eli di grup.
yang mau menyelesaikan tugas kedua masih bisa Mi dikasih waktu atau KBK? Masih boleh atau sudah close Boleh. tugas kedua? Silakan. Boleh ya. Jadi nggak Amel tutup dulu grupnya untuk tugas kedua, boleh dilanjut yang mau susulan tugas karena baru sedikit yang store. Insya Allah bermanfaat sekali hari ini, ilmunya 3V setiap batch selalu ada, tapi selalu keren penyampaiannya, jadi kita nggak bosen sama penjabaran dari Kak Eli. Ya, mohon maaf sekali lagi jika kurang maksimal membersamainya hari ini. Amel, Kak Beta, dan Kak Eli mohon pamit mundur. Untuk materi ketiga, insya Allah kita ketemu di grup untuk diskusi lanjutan dan mengerjakan tugas. Nanti ketemu insya Allah hari Senin ya? Tanggal 1. Beta, ya. Ya, besok kita review tugas, hari Minggu kita libur. Jadi kita ketemu lagi insya Allah hari Senin tanggal 1 dengan Kak Beta. Oke? Amel tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Amel, Mbak Beta, teman-teman semua. Sama-sama. Lagi Mbak Bodro, Mbak Muna. Bye. Happy weekend ya. Happy weekend. Daring selesai. Iya betul. Iya. Waktunya belanja bulanan. Oh iya. Iya, Ibu gajian, Ibu. Duluan ya, izin live duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.